yang paling kencang. Haleluya. Yes, haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, Pastor Leo maupun Pastor Ros tidak bersama kami hari ini atau siang ini karena mereka berdua ada di GKS Balikpapan. Yang kedua, bentuknya terima kasih sekaligus ajakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dari tanggal 19 malam doa puasa sampai hari ini terus berkelanjutan sampai nanti tanggal 29, saya ucapkan terima kasih. Dan yang setiap malam datang doa juga terima kasih. Yang belum ketinggalan, masih ada 3 hari, Senin besok, Selasa dan hari Rabu. Yang siap datang bilang, iya saya mau. Oke, ini berarti banyak nanti nih besok malam nih, sebanyak ini. Haleluya. Minimal 3 orang dah yang dari jumlah sekarang gak datang boleh. Lebihnya mesti datang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya kasih kesempatan yang bersaksi bagi yang menerima atau mengalami Tuhan dalam doa puasa 10 hari, pasti ada. Tetapi kemudian waktu saya untuk menyampaikan firman makin berkurang. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara yang punya kesaksian boleh menghubungi Hosea untuk kemudian mungkin nanti di syuting atau sebagainya. Mungkin dalam bentuk tulisan atau apa, nah, itu nanti Hosea yang atur aja. Intinya saudara berbagi dari pengalaman yang Bapak Ibu Saudara terima dalam doa puasa ini. Saya berharap doa puasa ini bukan sekedar program tapi setidaknya doa puasa diadain supaya Bapak Ibu Saudara terbiasa untuk doa puasa. Mengapa? Kalau orang karismatik nggak biasa doa puasa atau kurang paham doa puasa atau menjadi asing dengan kata doa puasa, artinya ada sesuatu yang salah dengan karismatik saudara. Saya curiga nanti bisa berubah menjadi rematik begitu ya. Oke, puji Tuhan. Saya mau berbicara tentang bersama Roh Kudus. Tujuan dari khotbah ini supaya kemudian Bapak Ibu Saudara kita sama-sama memahami bahwa betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin. Dan dalam perjalanan iman setiap saudara dan saya kita sangat membutuhkan Roh Kudus sehingga kita selalu tersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kita tersedia dipimpin oleh Roh Kudus artinya kita juga tersedia dengan agendanya Tuhan. Bisa bilang amin? Lalu kemudian apa? Karena ketersediaan kita sama Roh Kudus membuka hati kita juga untuk selalu melibatkan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya kita akan berkemenangan dalam segala aspek kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Menyangkut pelayanan kah, usaha kah, keluarga kah, pergaulan dan sebagainya, kita akan berkemenangan bersama dengan Roh Kudus. Karena saya nggak percaya Roh Kudus memimpin kita untuk mengalami kekalahan. Bisa bilang amin. Yang saya percaya adalah Roh Kudus memimpin kita mungkin untuk mengalami persoalan, ujian dan sebagainya. Karena ada 2 kebenaran firman yang menunjukkan itu. Setidaknya saudara bisa baca Matius pasal 4 dan Lukas pasal yang keempat. Bahwa salah satu yang dikerjakan Roh Kudus adalah memimpin Tuhan Yesus untuk kemudian dicobai oleh iblis. Ini kalau saya kepancing mau ngomong ini bisa panjang. Sampai situ aja ya. Dipimpin Roh Kudus untuk kemudian dicobai oleh iblis. Tapi kalau kemudian bersama dengan Roh Kudus, iblis hanya sampai kepada gue bisa menang nih, gue bisa menang. Tapi dia kagak menang saudara. Karena Roh Kudus lebih besar daripada iblis. Yang setuju bilang amin. Roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang di luar kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat bersama firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 16 dan ayat 22. Matius 10, 16, 22, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau domba ada di antara domba, maka saingannya adalah saingan kekuatan sesama domba. Tetapi begitu domba ada di antara serigala, maka ancamannya adalah beringasnya serigala, munafiknya serigala, main belakangnya serigala, main keroyokannya serigala. Itu sebabnya Tuhan bilang dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa di mana saudara dan saya berada, kita bukan hanya ada di antara orang terang, bisa bilang amin.
Kita bukan hanya ada di antara domba, tetapi kemudian kita bisa ada di antara orang yang kelihatan terang tapi hatinya gelap. Ada orang yang dari segi bahasa kelihatan sangat rohani, tapi hatinya penuh dengan segala kepahitan, penuh dengan segala tipu muslihat, apapun saudara mau sebut bisa ada di situ. Supaya kemudian kita bukan termakan olehnya, tapi kita menang atasnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan, jika domba ada di antara serigala, modalnya harus cerdik, modalnya harus tulus. Kalau kita hanya cerdik saja enggak tulus dan kecerdikan kita bukan karena Roh Kudus tapi karena kebisaannya kita, maka kemungkinan karena tidak ada ketulusan walaupun mungkin kita rajin gereja, kita mungkin orang-orang yang suka menipu orang lain. Tapi sebaliknya kalau kita hanya punya ketulusan tanpa kecerdikan, kemungkinan kita akan selalu menjadi korban penipuan. Itu sebabnya supaya kita bisa bersaing dengan serigala. Dia mau main sendiri, dia mau main belakang, dia mau main keroyokan. Modal kita adalah tulus dan cerdik. Siapa yang memberikan itu? Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan saudara dan saya ketulusan. Roh Kudus akan memberikan saudara dan saya kecerdikan. Dari mana dia memberikannya? Bimbingannya. Dari mana dia memberikannya? Dengan suaranya yang mungkin timbul dalam hati kita. Tapi juga bisa kita dengar di telinga kita. Tapi juga bisa lewat firman Tuhan yang kita tahu bahkan. Yang mungkin kita sudah lupa tapi diingatkan oleh Roh Kudus untuk bagian firman Tuhan itu. Sampai di sini saya mau beritahu satu hal. Menyangkut sesuatu yang baru dari sorga, Roh Kudus akan kasih tahu kita. Tapi menyangkut firman, dia hanya mengingatkan kita untuk firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar khotbahnya. Roh Kudus gak akan kasih tahu kepada kita, kamu ingat Filipi 1 ayat 21, wong kita gak pernah tahu ayat itu. Betul apa benar? Tapi begitu kita sudah pernah tahu ayat Filipi 1:21 itu ayat kesukaan saya. Waktu saya masih nakal-nakalnya, masih pukul-pukul orang. Ayat itu ayat kesukaan saya tuh. Bagi yang lupa-lupa ingat saya kasih tahu. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Enggak cocok banget itu. Tapi kayaknya bangga tuh bisa punya ayat pegangan itu loh. Nah di saat mungkin satu waktu kita lupa, Roh Kudus bisa ingatin kita soal Filipi 1 ayat 21. Ingat bro, kira-kira begitu. Ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sebetulnya dari ayat ini aja, keselamatan tuh bisa hilang loh. Sebetulnya dari ayat ini aja, kita harusnya percaya bahwa sekali selamat, tidak benar-benar selamat. Karya Yesus melakukan karya keselamatan sekali untuk selamanya, iya, amin. Tetapi kita bila tidak menjaganya, kita tidak memeliharanya. Satu waktu karena tekanan kehidupan, kita menyangkali Yesus. Mana bisa kita tetap selamat sih? Kasih itu, keselamatan itu terlalu mahal. Dan karena keselamatan yang terlalu mahal, maka kasih Allah yang berbicara. Diwujudkan Yesus datang. Lalu kemudian dengan Yesus kita terima keselamatan tanpa kerja bersusah payah dengan harapan semoga selamat. Tapi begitu percaya Yesus, keselamatan menjadi kepastian kita. Sehingga di dalamnya nggak perlu ada upaya-upaya untuk cari keselamatan semoga, bukan. Tapi kalau kemudian kita mentaati firman Tuhan dalam rangka kita memelihara keselamatan itu. Kita setia sampai akhir, kita bertahan sampai akhir. Karena kita sedang mempertahankan keselamatan itu. Persoalan, tekanan, penganiayaan, pembunuhan sampai mati syahid. Kita nggak pernah menyangkal Yesus. Bukan supaya kita selamat, tapi dalam rangka kita mempertahankan keselamatan itu.
Saya pendeta yang percaya Tuhan Yesus melakukan keselamatan atau menerima salib hanya sekali untuk selamanya. Satu orang Yesus kepada semua manusia. Tapi saya nggak percaya keselamatan itu akan tetap menjadi bagian saya ketika saya sudah tidak setia lagi sama Tuhan. Saya mengingkari Tuhan, saya meninggalkan Tuhan. Otomatis keselamatan itu juga menjadi tidak ada bagi saya. Dan saya berharap jemaat di sini punya pemahaman yang sama. Karena ini doktrin yang dipercaya di gereja ini. Keselamatan itu bisa hilang. Enggak ada sekali selamat tetap selamat. Enak dong Pak Acan. Besok-besok enggak setia tetapi tetap klaim mati pasti masuk surga. Emang surga itu di Bangka ya? Seperti mau pulang kampung pulang aja kan gak begitu. Gimana Pak Kristo? Iya. Yang menarik kalimat terakhir ini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Berarti ada orang yang bertahan, ada yang tidak bertahan sampai kesudahan. Pelayanan yang terberat sebagai seorang gembala, pemimpin gereja. Bukan supaya jemaat tetap setia datang ibadah. Walaupun itu juga udah lumayan agak berat. Yang berat bagi pemimpin gereja bukan supaya jemaat itu begitu. Kita doa puasa 10 hari, haleluya. Dan semua doa puasa 10 hari. Walaupun juga itu agak berat. Karena ada banyak alasan, tiba-tiba sakit perut mesti makan karena mau minum tuh apa yang hitam-hitam kecil itu. Dan sebagainya. Tetapi kemudian yang terberat pelayanan seorang gembala adalah memastikan orang-orang yang telah mengalami Tuhan hari ini. Tetap mengalami Tuhan di hari esok. Dan tetap setia mengiring Tuhan sampai kemudian Tuhan berfirman, hai anak Adam kembali. Maka orang akan berkata pada kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Yang menjadi sulit bagi seorang hamba Tuhan, pemimpin gereja, pemimpin jemaat adalah di situ. Menjaga kawanan domba untuk tetap selama hidupnya. Susah dan senang dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tak terganti dengan apapun yang lain. Hari-hari ini ekspresi daripada Lucifer, ekspresi daripada spirit antikristus itu sudah sangat nyata hari-hari ini. Dalam berbagai hal, dalam berbagai kebijakan pemerintah termasuk bangsa-bangsa dan seterusnya dengan berbagai kesepakatan antar negara sudah menunjukkan bahwa kita tanpa sadar sedang diarahkan ke sana, sedang digiring ke sana. Untuk satu waktu kita melihat kenyataan bahwa ternyata antikris itu sudah menguasai dunia. Roh antikris sudah dimulai dulu, bukan baru sekarang ini. Sejak Yesus ada, spirit itu sudah ada. Bahkan spirit untuk menggelapkan arah orang percaya atau umat Tuhan sudah dimulai bahkan dari Kejadian pasal yang ketiga. Dan sejak itu saudara, kalau masih ingat khotbah Pastor Leo, bahwa ada dua kerajaan yang saling berebutan. Dan rebutan mereka sasaran dua kerajaan ini adalah satu, manusia, keluarga. Mau keluarga dia di luar Kristus ataupun dalam Kristen. Dan dalam Kristen apalagi serangannya begitu bertubi-tubi. Karena iblis enggak mau manusia ciptaan Tuhan yang mulia itu akhirnya tetap memuliakan Tuhan. Tapi iblis mau manusia yang diciptakan Tuhan mulia itu harus bersama dengan dia untuk tidak memuliakan Tuhan. Dengan lain kata iblis sedang berusaha untuk supaya kemudian di neraka jangan dia sendirian. Tapi Yesus enggak mau manusia itu ada di neraka, makanya dia datang mati ganti saudara dan saya. Tadi pagi saya berkata kalau hanya kemudian supaya yang penting darah Yesus harus tercurah, menghapus dosa isi dunia. Enggak perlu tunggu sampai dia besar, dia dibaptis, kemudian dia pelayanan 3,5 tahun, lalu kemudian dia disalib. Cukup saja di usia di bawah 2 tahun itu. Waktu lagi dicari-cari sama Herodes, waktu itu aja lah. Kemudian ditebas, mati, darahnya tercurah, dan kemudian mengampuni dosa manusia. Enggak kayak gitu rupanya ceritanya. Ceritanya adalah apa? Dia harus besar, dia dibaptis, dia harus diperhadapkan dengan kemudian dia punya hak memilih, tapi ternyata enggak semua hak bebasnya harus dipakai.
Salah satu adalah di Getsemani, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Di situ aja, saudara dan saya sudah diajari oleh Tuhan Yesus bahwa hak bebas kita gak selalu harus dipakai. Adam dan Hawa karena pakai hak bebas sebebas-bebasnya, maka saudara dan saya yang gak bikin dosa ikut berdosa bahkan. Bukan sudah lihat dunia baru berdosa, masih ada dalam kandungan mama, kita ini udah termasuk orang berdosa. Daud bilang dari dalam kandungan ibuku aku sudah dikandung dalam dosa. Sehingga disinilah siapapun manusia, apapun sukunya, sebaik apapun dia. Yang dia bilang saya nggak pernah nipu orang, saya nggak pernah cia orang, saya nggak pernah jahatin orang. Tetap kalau dia itu adalah keturunan dari Adam dan Hawa, bukan dari monyet, dia juga berdosa. Sedangkan mau percaya juga evolusi dari monyet gitu loh. Itu kan monyet juga awalnya kan baik-baik saja tuh. Gara-gara Adam dan Hawa berdosa mereka jadi korban juga. Berarti sama juga tuh turunan yang dari monyet juga kena gitu loh. Saudara mau pilih turunan dari Adam atau mau dari monyet pokoknya kena deh. Udah kalau daripada dua-dua kena mendingan dari Adam lebih mulia daripada dari monyet. Tapi banyak orang Kristen yang masih berpikir tanpa sadar bahwa teman atau bahkan suami itu keturunan monyet. Saudara mau tahu buktinya? Dia lagi marah nih, monyet lu. Jadi jangan mulai ngomong-ngomong gitu. Ngomong sih lucu, lu tahu nggak? Lucu banget, apa tuh ini begini-begini, anjir bener. Jauh saya begitu-begitu. Masa papinya dibilang anjir. Kan anjir yang dimaksud itu kan bukan malaikat terang ya. Dia lagi maksudnya kan anjing. Jadi jangan gitu-gitu. Ini si Lewi udah mulai mau banyol dia nih. Mesti cepat balik ke laptop ini si Lewi. Haleluya. Itu sebabnya dari dua ayat ini saya mau tegaskan betapa pentingnya kita terhadap Roh Kudus dan bantuan Roh Kudus bagi kita. Secara cepat saya mau jelaskan. Roh Kudus ada. Roh Kudus didatangkan. Bukan kemudian menggantikan tugas orang percaya menjalankan perintah amanat agung. Tapi Roh Kudus ada. Menolong orang percaya supaya maksimal dalam menjalankan tugas amanat agung. Roh Kudus ada menolong orang percaya supaya kemudian menjadi anak-anak Tuhan, pelaku firman Tuhan. Melakukan setiap perintah firman Tuhan. Roh Kudus ada menolong manusia, orang percaya khususnya. Untuk kemudian apa? Menjadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga sebagaimana Paulus berkata, memang aku masih hidup dan aku hidup dalam daging. Tapi aku enggak hidup sendiri, tapi Kristus yang hidup dalamku. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku melupakan semua di belakangku dan aku berlari ke depan untuk mencapainya. Biarlah itu menjadi pengalaman saudara dan saya karena kita bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada supaya saudara dan saya berkemenangan. Roh Kudus ada dalam kita, bersama kita supaya kita maksimal di dalam Tuhan. Termasuk Roh Kudus ada. Supaya kemudian kita punya rasa percaya diri. Bukan karena mobil kita ada berapa. Bukan karena rumah kita kamarnya ada masih lebih 3 kosong gak kepake karena saking banyak kamarnya. Roh Kudus ada bukan supaya kemudian atau kita menjadi tenang bukan karena siapa teman kita dan seterusnya, bukan. Tapi Roh Kudus ada supaya kita tetap merasa tenang, merasa nyaman sekalipun kita ada dalam situasi kondisi yang sebetulnya tidak memungkinkan untuk itu. Untuk kalimat yang barusan saya kasih 2 contoh. Yesus lahir bukan di istana walaupun dia disebut anak raja. Yesus lahir bukan di bait Allah sekalipun gelarnya salah satu adalah sebagai anak Allah. Tapi Yesus lahir di kandang. Kenapa? Dunia ini di mata Tuhan gak ada lebihnya daripada kandang binatang. Tapi dalam kandang itu yang tidur di palungan itu. Tapi kemudian apa saudara?
dibungkus dengan kain lampin, tapi anak kecil atau bayi kecil ini nggak terganggu dengan situasi kondisi yang kotor dan apapun sebutannya itu. Dan Yesus yang bayi ini tidak kehilangan kemuliaannya sekalipun ada di kandang. Para gembala lagi nggak tahu apa-apa, malaikat datang terus pada ketakutan. Jangan takut, kata malaikat. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Ini buktinya, ini tandanya. Kamu akan ketemu dia dengan ibunya di kandang. Dia dibaringkan di palungan. Para gembala datang lihat, wow, seperti yang kami dengar tadi ini semua begini. Jadi berita yang luar biasa ini juga kepada orang yang termarginalkan, pada orang yang tersisihkan, orang yang rendahan, orang yang gak ada kelasnya, bukan kelas paling bawah, gak ada kelasnya. Tapi berita tentang bayi yang mulia ini juga datang sampai kepada orang yang pintar dan tanpa pemberitahuan, hanya dengan kepintaran mereka bisa membaca arti bintang itu. Dan kepintaran mereka membaca arti bintang itu yang menuntun mereka ketemu dengan sang bayi yang mulia ini. Bukan tanpa resiko Yesus ambil wujud manusia itu. Dia akan masuk dalam dunia di mana ada percakapan dengan hak bebas manusia. So tahu manusia dengan berkata ini anak haram. Anak yang gak punya papa. Kalaupun ada papanya kemudian ada pengakuan itu. Anak yang lahir di luar nikah, anak haram. Lalu kemudian apa? Sampai per hari ini. Dia ada dalam satu situasi kondisi di mana dunia yang enak membicarakan apa yang harus dibicarakan. Yesus kawin, masih remaja, udah kawin, istrinya juga masih remaja, maaf kata buah dadanya belum tumbuh dan seterusnya. Yesus itu punya anak, bininya ada berapa dan seterusnya. Yesus izinkan dirinya ada dalam situasi dan kondisi di mana sembarang orang bisa bicara apa saja. Tapi juga dia ada di dunia di mana orang-orang yang sadar bahwa dia perlu Tuhan juga. Yesus datang untuk mereka itu juga. Dan itu sebabnya saudara dan saya ada saat ini. Orang berpikir bahwa dengan berbuat baik saya bisa menggantikan neraka kepada sorga. Dengar baik, semua kita boleh beli. Semua kita boleh tukar kalau kita punya alat tukarnya. Tapi tidak dengan yang namanya sorga. Terserah kalau sorga ada berapa. Tapi kalau sorga cuma ada satu, maka itu adalah tempat tinggalnya Tuhan Yesus. Dan yang kita hanya bisa ke situ kalau melalui dia juga. Di luar itu kagak. Kepada anak-anak saya bilang, bicara toleransi, kita mesti percaya semua agama mengajarkan benar, semua agama mengharapkan ada sorga. Kita jangan mencela apapun agama. Tapi begitu kita sudah bicara prinsip iman, kita hanya punya satu kalimat pendek. Keselamatan dan sorga hanya ada dalam Tuhan Yesus. Titik, bukan koma. Yesus mengasihi semua orang karena untuk itu dia mau mati. Titik. Dan bangkit, titik. Bukan karena dia mengasihi semua orang, dia gak mau semua orang masuk neraka. Yang gak mau percaya dia, yang pura-pura percaya, yang Kristen KTP juga nanti berakhir masuk surga. Maaf, gak ada. Alkitab tidak memberikan kesan itu. Kesan juga gak ada. Apalagi tertulis. Tersirat aja gak ada, apalagi tertulis. Jangan tergoda dengan pengajaran-pengajaran sekarang yang liar. Pelajaran-pelajaran yang akan kita setuju karena itu enak di kuping kita. Akan kita setuju karena itu enak dengan daging kita. Dengar baik. Sorga nggak bisa dibeli dengan semua itu. Tapi juga bukan karena Yesus udah mati jadi pasti masuk sorga. Enggak. Kalaupun sorga harus kosong ya nggak apa-apa. Karena untuk supaya neraka kosong Yesus harus mati dan bangkit. Tapi kalau manusia memilih untuk menolak dia nggak apa-apa, sorga kosong. Dari mana saya tahu kisah itu? Saudara nanti cari ayatnya. Satu waktu si tuan bikin pesta. Undang si A, si B, si C. Pada hari pesta ternyata ada yang bilang gue baru kawin gak bisa datang. Gue baru beli rumah lagi beres-beres gak bisa, ini mau nata ini gimana. Ini istri juga aduh bawel banget jadi gak bisa dan seterusnya. Ini contoh ke hari-hari sekarang ya. Terus kemudian ini anak buah lapor ke bos, ini pesta sepi nih, mereka pada nggak datang, ada ini.
Ini ada libur di tengah minggu, terus kemudian sampai long weekend gitu. Jadi kayaknya nggak datang 2 puasa, kira-kira gitu. Ini si kumis nih, nyindir-nyindir aja. Enggak. Kasih tahu doang. Enggak. Saya memaklumin bagi yang libur. Karena Jakarta tiap hari sumpek itu macet di mana-mana, jadi libur keluar karena di luar sana lagi macet baru di sana. Karena semua pada ke situ jadi macet. Istri saya bilang gini, ke puncak yuk. Kenapa? Liburan. Mau sayang yang nyetir, kalau mau boleh kita ke puncak. Ini Jakarta lagi kosong, kenapa ke puncak macet di sana tiap hari kita macet di sini gitu loh. Biar aja mereka balik, baru kita yang ke sana, gitu kan ya. Tapi karena ada puasa kita nggak jadi ke sana. Terus kemudian Tuhan itu bilang gini, sembarang orang aja yang kamu temukan di jalan bawa kemari semua ke sini. Berarti ini undangan ini kan lebih gratis lagi, lebih nggak ada syaratnya dibandingkan yang pertama tadi dong ya. Tapi kemudian waktu jalannya pesta, si tuan pesta lihat, loh kini ada satu datang nggak pakai baju pesta. Ya kalau dia lagi di jalan nggak keburu pulang rumah ganti baju kan dengan baju apa adanya. Dalam cerita itu, yang punya pesta bilang maaf bro keluar. Karena lu nggak pakai baju pesta. Saya ganti kata baju pesta itu dengan jubah kekudusan saudara dan saya. Bukan kebenaran yang kita bangun atas semampunya kita, bukan. Tapi jubah kekudusan yang diberikan Tuhan Yesus lewat di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dan jubah itu sebetulnya harus kita pakai terus menerus menghadap dia. Roh Kudus tolong kita supaya kita bisa memenuhi syarat itu. Roh Kudus tolong kita supaya setiap firman yang kita tahu kita bisa hidupi. Dari situ saya mau berkata, keselamatan itu gratis, tapi bukan murahan. Karena bukan murahan, Roh Kudus harus diberikan. Supaya kita mampu menjalani hidup seturut dengan maunya Tuhan. Sampai di sini saudara sepakat dengan saya. Yohanes 16 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berguna aku pergi. Kenapa Tuhan Yesus mau pergi? Karena tugasnya sudah selesai. Dan kenapa dia harus pergi? Karena dengan dia pergi, maka roh penolong itu, Roh Kudus itu, sahabat sejati itu, roh penghibur itu akan datang. Dan ia akan menolong kamu dalam menjalankan misi amanat agung. Sehingga orang bisa bertobat, orang insaf akan dosa, orang insaf akan penghukuman, penghakiman dan sebagainya. Karena untuk itulah Yesus harus pergi. Supaya Roh Kudus itu datang. Saya pakai istilah ini. Yesus itu Parakletos pertama. Yang ada di sisi kita. Bersama dengan kita. Roh Kudus ada Parakletos kedua yang ada di dalam kita, bergerak bersama dengan kita, memampukan kita, mempengaruhi kita dari dalam, dari hati yang tulus, dari hati yang bagaikan tanah yang subur. Roh Kudus menggerakkan kita dari dalam. Dan Roh Kudus, kenapa Tuhan bilang aku pergi supaya Roh Kudus datang? Karena kalau Roh Kudus, kalau Tuhan Yesus ada di Yerusalem, ya dia cuma ada di situ, nggak ada di sini. Tapi kalau Roh Kudus saat yang sama dia ada di hati saya, ada dalam hati Bapak Ibu Saudara, yang setuju bilang amin. Dia ada di kita di gereja ini, tapi dia juga ada di gereja yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Kehadirannya dalam bentuk roh memenuhi alam semesta ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang aku lakukan. Tetapi juga lebih besar dari yang pernah aku lakukan. Dia bilang gini kalimat berikut, karena aku pergi kepada Bapa. Lalu apa hubungannya? Dia udah pergi ke sana, kita masih bisa melakukan yang besar. Karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Karena Roh Kudus di dalam kita. Tadi pagi saya bersaksi ada 3, 4 ya. Ada kesembuhan orang tuli, ada kesembuhan anak lumpuh, ada kesembuhan juga perempuan cewek lumpuh, lalu kemudian lepra,
Tapi kemudian dia sembuh, loreng-loreng di badan hilang, lepranya periksa ke dokter udah nggak ada, sembuh. Lalu saya bersaksi yang satu lagi adalah ada anak kecil, bencong. Nah ini yang saya mau cerita yang anak kecil ini. September tanggal, Agustus tanggal 17, bukan Agustus, bulan Maret. Itu padahal bulan Maret itu bulan 3 tuh, saya bisa lupa itu bulan 3 tuh ya. Tanggal 17 Maret tahun 2019. Nah itu yang betul. Saya pulang kampung. Tiba di kampung itu udah mulai gelap, udah maghrib. Jadi udah lihat orang tuh udah kayak bayang-bayang gitu ya. Tapi kemudian ada kena cahaya lampu, saya lihat itu ada satu anak. Saya kalau pulang kampung dikerumunin loh. Karena kayak artis pulang kampung. Enggak. Udah panggil Papa Ade, panggil Opa Kumis, panggil Nyong, macam-macam lah panggilannya. Lalu saya lihat di antara anak-anak itu ada satu yang kayak agak aneh nih. Laki bukan, perempuan bukan nih. Dia rambutnya panjang, pakai baju perempuan, tapi wajahnya ini kayak laki-laki gitu loh. Jadi saya tanya sama kakak yang bawa dia itu, ini anak laki atau perempuan? Oh ini laki Pak De. Terus kenapa dia pakai baju perempuan? Dia suka. Nah sukanya dia ini tuh begini loh. Dia tinggal sama omanya, papa mamanya pisah. Lalu dia berubah perangainya, teman mainnya perempuan semua, alat mainnya juga tuh yang alat-alat dapur begitu. Dia nggak pernah sentuh bola, nggak pernah kejar-kejaran bola kaki. Kalaupun ada bola tangan, bola kasti yang mainan perempuan begitu. Lalu kemudian pakai baju perempuan, sengaja sama omanya semua baju perempuannya tuh direndam, nggak pernah dikeringin, dipakai basah-basah begitu. Dia sampai akhirnya dicambuk tetap dia pakai juga. Akhirnya orang tua mengalah, omanya mengalah. Ini anak udah dianiaya tapi tetap begitu. Jadi saya tanya gini, namanya siapa? Nama panggilannya Anung. Anung mau nggak opa berdoa? Padahal dia nggak pernah panggil saya opa loh. Saya yang membahasakan diri saya opa. Masa saya bilang kakak udah kayak begini? Terus dia bilang mau. Lalu saya berlutut begini. Terus saya bilang sini deh. Dia datang, saya peluk. Saya doa gini, Tuhan Yesus jamah Anung, lepaskan Anung dari roh bencong. Dalam nama Yesus, Anung laki-laki sejati, suka baju laki-laki, enggak suka baju perempuan. Dalam nama Yesus, Anung sembuh, amin. Dia pulang, dia ke rumah omanya. Oma, aku ganti baju. Oma pikir ini ada basah atau kotor apa kali ganti. Besok pagi habis mandi, baju laki juga yang dia cari. Sore baju laki juga. Omanya tanya tuh sama ponakan saya yang bawa nih anak ini waktu kemarin malam itu. Ini Anung kenapa tiba-tiba mau baju laki ya? Oh semalam itu kemarin tuh didoain sama Pak De. Oh gitu. Lusanya masih baju laki, omanya yang bilang gini, Nong ini baju cewek bagus loh. Enggak, dia ngomong gini, untung ngomongnya bener. Enggak, aku laki-laki oma, keren ya. Terus bahasa berikut, aku nggak boleh pakai baju perempuan, Opa Kumis marah. Ini yang dia ngarang, ini saya nggak bilang. Mungkin dia pikir kumis itu identik dengan galak kali ya. Aduh dia nggak tahu saya lembut kalau lagi tidur. Haleluya. Dan sampai sekarang, anak itu nggak pernah lagi minta baju perempuan. Selera main juga berubah, udah nggak main sama cewek-cewek. Alat mainan juga udah alat mainnya cowok-cowok. Dan kalau dia dipanggil bencong, dia bilang jangan itu saya udah nggak bencong, jangan sebut itu lagi. Keren ya. Kenapa bisa begitu? Roh Kudus menjamahnya. Saya tambah satu kesaksian yang lain. Waktu itu saya pelayanan di Jakarta Utara di Teluk Gong. Setelah KKR saya berkenalan dengan ada satu bapak. Dia bukan orang Kristen, itu dia hadir yang beberapa kali ke gereja. Lalu kemudian dia sakit jantung, tapi dia nggak pernah bisa berhenti rokok. Satu waktu dia sedang terapi, dia lagi berenang pelan-pelan gitu di kolam renang. Setelah kami doain,
Lalu dia dengar ada suara ngomong gini. Aku memberikan kamu jantung baru. Dia kaget lihat kiri kanan gak ada orang. Dan dia yakini kata itu. Dia masih berenang lagi tanpa sadar renangnya itu gak ada capek gitu loh. Dia keluar dari kolam renang, periksa ke dokter. Dan dokter bilang jantung kamu tidak masalah lagi. Kalau Tuhan mau jamah seseorang, seketika itu juga bisa berubah. Tapi setelah kesaksian ini kalau ada yang masih merokok di sini, jangan bilang saya tunggu Tuhan jamah biar berubah. Gak usah saya mau berhenti sendiri dengan akal-akalan pakai permen dan segala macam. Udah isap permen karet sampai karet benaran juga isap. Udah gak usah gitu-gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan berhenti aja. Karena kalau kita bicara cinta, bicara kasih gak selamanya karena diminta kan. Lalu kita lakukan. Saya mau beritahu dulu saya suka makan anjing. Maaf bagi yang suka piara anjing. Lagi pula anjing saya makan bukan anjing kayak punya Ibu Merlin, bukan. Bukan yang kayak punya Pak Acan yang mau kasih saya itu, bukan. Anjing yang kelompok anjing kampung gitu ya. Dan saya bisa potong, saya bisa bikin semua itu gitu anjing tuh. Satu waktu saya lagi datang main di rumah pacar saya nih. Terus dia bilang gini, nggak tahu gimana ceritanya ada muncul tuh orang makan anjing gitu loh. Terus dia ngomong gini, kayak nggak ada makanan aja, anjing dimakan. Dalam hati, emang lu nggak makan babi? Tapi kalimat itu bagi saya cukup. Sebelum menikah, saya stop makan anjing sampai sekarang. Orang sana bilang makan daging RW. Tahun lalu saya pulang kampung pelayanan, di sebelah ikan cakalang itu ada daging RW. Saya lihat, ini rasanya masih kayak dulu enggak ya? Saya ambil 2 potong, enggak 3, 2. Saya makan, oh ini rasanya masih kayak yang dulu. Tapi saya bilang enggak, stop, bisa tuh. Saya mau beritahu saudara, enggak ada kesukaan, enggak ada hobi, enggak ada kebiasaan yang begitu mengikat kita sehingga Roh Kudus enggak mampu bebaskan kita dari keterikatan itu. Jadi kalau ada orang bilang saya udah berusaha dengan susah payah, ini pertanyaannya adalah apakah kamu berserah sama Roh Kudus atau tidak? Karena kalau ketika Tuhan mau seketika itu aja. Secara cepat. Saya mau menyampaikan beberapa hal penting. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, atau setelah peristiwa salib dan sebelum peristiwa Pentakosta, itu ada perbedaan yang luar biasa. Dan saya mau beritahu hal-hal berikut ini. Setelah Tuhan Yesus mati, yang terjadi di hari yang ketiga, Markus 16 ayat 1 dan 2, murid-murid perempuan yang terdiri dari bagian dari 70 murid itu, bukan yang 12 laki-laki semua. Datang ke kubur untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Dari sini kita lihat sisi positifnya adalah mereka mau menunjukkan kasih. Di sini kita lihat mereka mau mempraktekkan apa yang menjadi kebiasaan orang Yahudi bahwa jenazah harus dirempah-rempahi. Tapi sisi jelek dalam cerita ini adalah kenapa mereka pergi ke kubur, bukan merempah-rempahi, tapi harusnya mereka bilang gini, kita lihat yuk benar nggak guru kita bangkit, harusnya itu kan ya. Jadi artinya apa? Tuhan Yesus sebelum disalib ada 3 kali dia ngomong tuh lalu begitu aja. Anak manusia akan datang ke Yerusalem, di sana ia akan diserahkan tangan orang berdosa, dia akan diadili, akan disiksa, akan dibunuh, tapi hari ketiga dia bangkit. Kalimat ini ngomongnya 3 kali loh. Tapi lewat tuh murid-murid. Pulang datang cerita kepada bapak-bapak nih, para pria nih. Lukas 24 ayat 11. Waktu disampaikan Yesus guru kita bangkit. Cerita ini dianggap seperti omong kosong. Thomas dalam Yohanes 20 ayat 25.
Kalau aku nggak cucu dengan jariku, dengan tanganku di bekas lukanya, lambungnya, aku nggak percaya guru bangkit. Kalau ada orang Kristen yang tipe model begini, apa yang bisa Tuhan harapkan dari gereja? Jangan ada yang bilang amin ya. Tapi kemudian kita lihat setelah peristiwa Pentakosta. Kisah Rasul pasal yang kedua menceritakan dengan berani, dengan gagah, Petrus berdiri berkhotbah, menantang semua para ahli Taurat, Farisi dan sebagainya. Dia mencela mereka dan dia bisa berbicara tentang siapa Yesus yang telah mereka salibkan. Dia bisa kutip apa yang dinubuatkan dalam Yoel pasal yang kedua. Dia bisa menantang mereka untuk berdamai dengan Tuhan, pisahkan diri dari angkatan yang jahat. Dan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Orang-orang yang bertobat ini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu bersekutu berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, makan bersama, saling berbagi, saling tolong menolong. Lalu kemudian gaya komunitas baru ini menjadi daya tarik untuk orang-orang lain yang cari jalan kebenaran untuk datang dalam komunitas ini. Terima Yesus sebagai juru selamat. Pemberitaan daripada rasul-rasul menghasilkan banyak orang bertobat. Dari 3.000 ditambah 5.000 ditambah 10.000 dan seterusnya. Dalam kurun waktu 2 tahun Asia sudah penuh dengan Injil kebenaran siapa Yesus. Mengapa bisa begitu? Karena Roh Kudus. Hal yang berikut dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Ada tekanan, ada intimidasi. Oleh siapa? Mereka yang membenci jalan Tuhan. Mereka yang punya spirit antikris yang mau menghambat, yang mau menghentikan lajunya pekabaran Injil. Lajunya tuaian jiwa-jiwa untuk datang kepada terang. Rebut dari kerajaan gelap. Mereka mengintimidasi. Tapi murid-murid berdoa, buat mereka enggak doanya begini. Tuhan tolong jaga, lindungi kami. Jamah hati mereka supaya jangan jahat sama kami. Bukan itu doanya. Tuhan ini tantangannya, ini rencana mereka. Tapi berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi doa mereka bukan minta perlindungan, tapi minta keberanian untuk memberitakan Injil. Kalau saudara tanya kenapa mereka enggak minta dilindungi. Apa enggak kepikir? Bukan. Karena Matius 28 ayat yang ke-19 kalimat terakhir ketahuilah. Ayat 20 kalimat terakhir ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam ini. Sampai dunia kiamat. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan janji dia sertai, masa dia enggak mampu halaukan orang yang mau buat jahat sama kita? Tapi bukti Pak ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dijahatin. Gak satu rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi artinya kalau mereka dianiaya karena Injil, karena Tuhan mengizinkannya. Mengapa? Nanti di sorga kita tanya, kita tahu jawabannya. Kalau sekarang Bapak Ibu tanya saya nggak punya jawaban pasti. Kalau mau bilang pasti ya karena Tuhan izinkan, itu pastinya. Saya juga nanti mau tanya kenapa papa mama saya Tuhan izinkan dibunuh. Karena gak menyangkal Yesus. Saya juga bisa tanya Tuhan nanti kenapa 3 kakak saya juga mati di kerusuhan itu. Kenapa 7 ponakan juga mati waktu kerusuhan itu. Ya mungkin salah satu akan Tuhan jawab gini, aku tahu kamu bisa menghadapi, kamu gak akan pakai keberingasanmu yang dulu. Dengan sabarmu yang baru kamu juga bisa nasihatin kakak ademu. Dengan doamu kamu bisa doakan untuk kamu semua kalian itu bisa terima ini. Tapi satu yang kamu nggak tahu, aku mau memberitahu bahwa aku izinkan papa, mama, kakak, ponakanmu menderita atau kemudian menjadi syahid. Karena itu kepercayaan aku untuk keluargamu. Nah kalau Tuhan ngomong gitu saya mau protes apa? Salah satu doa saya yang tidak ada jawaban sampai akhirnya memang gak ada jawaban adalah Tuhan tolong supaya kami tetap setia sampai Tuhan datang kali yang kedua. Ternyata papa mama saya tuh gak umur panjang sampai Tuhan datang lagi nanti kiamat. Ya mungkin juga kalau Tuhan lama datang papa saya udah terlalu tua kali ya. Papa saya lahir tahun 61.
Dan waktu dibunuh itu 68 kurang 1 hari. Dalam hidup ini kalau kita mau tanya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi marilah saya mau mengajak satu hal. Lihat itu dan jangan bertanya, tapi mengakui. Enggak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Itu bukan kalimat paling aman. Itu prinsip iman yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan para murid ini? 12 murid, kan Yudas mati gantung diri ya setelah menyesali jual Yesus. Diganti dengan Matias. 12 ini semuanya mereka mati syahid. Petrus disalib kepala di bawah, kaki di atas. Andreas disalib dengan bentuk X, jadi tangan kanan ke sana, tangan kiri ke sana, kaki kiri ke sana, kaki kanan ke sana. Kemudian ada yang lain juga, teman-teman Petrus yang lain, mati juga salibnya, kepala di bawah, kaki di atas. Paling terakhir Paulus sebagai rasul juga mati dipancung. Yohanes sempat digoreng. Nggak tahu pakai minyak telon atau minyak apa. Pokoknya digoreng nggak mati. Dibuang di Pulau Patmos juga nggak mati. Malah di Pulau Patmos dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selain jumpa dengan Tuhan Yesus, jumpa dengan malaikat. Lalu kemudian tentang Yesus Alfa dan Omega dibukakan. Menggenapi nubuatan Yesaya. Bahkan apa yang dilihat oleh Daniel ratusan tahun sebelumnya. Sekarang di Pulau Patmos, Yohanes juga bisa melihat tentang akhir zaman. Yang sudah ditulis 2000 tahun yang lalu, yang sekarang kita sedang lihat penggenapannya. Ada antikris dan sebagainya. Ada perkawinan campur antara rohani dengan jasmani. Dan lain-lain sebagainya. Itu dilihat Yohanes di Pulau Patmos. Ujung-ujungnya juga akhirnya mati dipancung juga Yohanesnya. Pertanyaan, mengapa mereka mati menderita? Mengapa mereka mati tersiksa? Dengar jawaban saya. Menurut kita mereka mati menderita, tapi sebetulnya tidak. Mereka mati dalam kemuliaan Tuhan. Mereka mati dalam posisi dan nilai yang sama seperti Tuhan Yesus mati. Kalau Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya, mereka mati untuk mempertahankan Kristus dan karya penyelamatan Kristus itu. Tepuk tangan yang paling kencang dong kalau gitu. Mereka bukan mati menderita. Karena apa? Stefanus bisa berkata sementara dirajam batu, aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri. Yesus memberikan penghormatan kepada Stefanus. Dan dia masih bisa berseru, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah ucapan doa ini hanya pernah terucap 2 kali? Pertama oleh Yesus dan yang kedua oleh Stefanus. Saya ulangi, mati syahid itu adalah sebuah penghargaan sorga yang tidak akan diberikan kepada semua orang Kristen. Tapi pada orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipercayakan Tuhan untuk mati dengan mati begitu. Dan satu waktu saya ingat dulu saya pernah berkata, kalaupun saya bisa menangkan satu kota bagi Tuhan, tetap mahkota saya tidak akan lebih besar daripada mahkota papa dan mama saya. Bahkan mungkin mama saya mahkotanya lebih besar daripada papa saya. Mengapa? Karena mama saya dibunuh, karena papa saya nggak mau menyangkal Tuhan Yesus. Satu. Yang kedua, mama saya dibunuh sebelum dibunuh. Saudara ingat ya, waktu demo-demo dulu yang zaman Ahok tuh. Kan serem dengernya tuh ya, teriakan-teriakan tuh. Nah ini di sana itu konteksnya itu adalah jihad, perang agama. Ada satu ibu yang bercerita kepada saya kejadian malam itu yang mama saya dibunuh. Itu katanya dengar bunyi segala macam bunyi dibunyiin. Tiang listrik dipukulin dan sebagainya. Nah ada satu cerita versi mereka orang muslim. Tante sebelum dibunuh masih bilang permisi berdoa dulu dan mereka izinkan berdoa baru dibunuh. Saya pikir udah syukur dia gak menyangkal Tuhan Yesus karena tekanan itu. Tapi dia masih bisa bilang izinkan saya berdoa dulu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya punya kebanggaan untuk itu. Saya ulangi.
Roh Kudus akan tolong kita untuk kita jadi berani. Dan gak semua orang akan diizinkan Tuhan mati syahid. Mungkin hanya nyaris, Itu pun kita udah rasa-rasa gede-gede sendiri juga. Baru orang salah ngomong tuh, ini gua cincang dia nih. Cuma asal ngomong juga, padahal gua yang ngomong juga bukan orang yang nekat-nekat punya. Kita udah dengan bangga, saya hampir dicincang loh. Itu pun nyaris, enggak semua orang. Oleh sebab itu saya hanya mau berkata, jangan takut. Jangan takut. Ada satu kutipan yang perlu saya baca. Sebuah kekeliruan. Saya dalam perenungan saya tulis ini. Sebuah kekeliruan apabila orang percaya, saudara dan saya menginginkan, mendambakan kekristenan tanpa tantangan dan penganiayaan. Justru kekristenan maju beriringan dengan ada tantangan dan penganiayaan. Tadi di awal saya sudah bilang penolakan. Tentang penolakan ini saya tambah. Gereja dibakar, hamba Tuhan dibunuh, Alkitab mau dimusnahkan. Lalu kemudian sekarang juga pengajaran-pengajaran sesat masuk di gereja. Diizinkan, ada tuntutan dan kemudian negara mengizinkan gereja wajib melakukan pemberkatan nikah sesama jenis kelamin. Ini hal-hal yang semuanya merusak gambar kita sebagai anak Tuhan. Ini harus terjadi. Tapi berbahagialah kata Tuhan tadi yang kita baca. Matius 16:22. Berbahagialah yang bertahan sampai akhir. Kalau Roh Kudus memberikan kegerakan mulai dari Pentakosta. Abad 15 Reformasi Martin Luther. Terus menerus abad 20 Pentakosta. Lalu kemudian terus menerus sampai sekarang ini ada kegerakan demi kegerakan. Hanya satu tujuannya. Roh Kudus gak mau gereja bertanding di luar rel yang Tuhan mau. Roh Kudus gak membiarkan gereja bertanding dalam kesuam-suam kukuan dia. Tapi Tuhan mau, Roh Kudus mau gereja bertanding. Gereja ada dalam misi amanat agung. Dengan roh yang menyala-nyala. Dan terus melayani Tuhan sampai dia datang yang kedua kali. Itu sebabnya kalau di sini ada agenda 2 puasa. Ikut walaupun dari jauh. Lewat streaming. Ikut walaupun puasa cuma sampai jam 12. Enggak apa-apa daripada enggak sama sekali. Yang bisa sampai jam 2 puji Tuhan. Yang bisa sampai jam 4 puji Tuhan. Yang lupa nanti buka besok juga lebih puji Tuhan. Dan saya undang besok malam, Senin malam, Selasa malam, Rabu malam masih ada doa di sini. Datang. Ibarat api satu kayu yang nyala. Ini ada satu kayu kumpul lagi, ada satu kayu kumpul lagi. Dan kalau bila kumpulnya banyak, nyalanya akan lebih besar dan tahan nyalanya. Saya undang semua berdiri. Saya baca kesimpulan. Gereja yang berkemenangan bukanlah gereja yang tanpa tantangan. Bisa bilang amin. Tetapi gereja yang bertahan dan mempertahankan kemenangan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita. Dan untuk jemaat di sini, kita akan berkemenangan dan akan mengalami higher and greater seperti musim kita tahun ini. Apabila kita selalu bergerak bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemusik, tolong naik.